Mapres ya dari mahasiswa ya, masuk prestasi di Fakultas Ilmu Sosial dan juga di universitas ya. Itu ternyata tak terlepas dari dosen juga gitu loh Pak, yang telah membantu kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosan, kembali lagi bersama kami di podcast Sosan. Bersama saya Handika Mukti, mahasiswa jurusan Sosiologi dan Antropologi angkatan 2019. Telah membersamai bersama kita Bapak dosen dan juga Ketua Hima kita dari jurusan Sosiologi dan Antropologi. Mungkin sebelum kita memulai bisa perkenalan dulu nih Bapak dan juga Mas Faisal. Mungkin dari Pak Fadli dulu selaku kajur. Ya. Baik, terima kasih. Nama saya Fadli Husain. Saya dosen Sosiologi dan Antropologi dan saat ini diberikan mandat untuk menjadi ketua jurusan Sosiologi dan Antropologi. Iya, mungkin lanjut dari Pak Didi. Oh, lanjut ya. Baik, perkenalkan nama saya Didi Pramono, dosen di jurusan Sosiologi dan Antropologi yang kesempatan kali ini juga diberi amanah untuk menjadi pendamping kemahasiswaan. Oke, mungkin perkenalkan saya Faisal Amirul, mahasiswa jurusan Sosiologi Antropologi. Pada tahun ini diamanahi menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi dan Antropologi FISUNES. Ya, tamu-tamu kita hari ini adalah orang-orang yang berperan penting dalam pengembangan jurusan sosiologi, terutama Pak Fadli sendiri sebagai ketua jurusan dan juga Pak Didi sebagai pembina himpunan mahasiswa dan Faisal sebagai ketua himpunan mahasiswa. Mungkin sebelum kita beranjak lebih lanjut, dari Pak Fadli mungkin bisa cerita dikit-dikit nih, karena kemarin kita juga ada proyekan itu membuat video profil jurusan dan mungkin bisa diceritakan sedikit terkait jurusan di Sosiologi dan Antropologi, Pak. Ya, baik. Jurusan Sosiologi dan Antropologi ini adalah salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial di Semarang. Nah, kami membawahi satu program studi, namanya Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Nah, beberapa kebijakan juga ada yang menyebutnya pendidikan sosiologi. Nah, kami salah satu jurusan yang paling muda ya di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, sekarang ada yang lebih muda lagi sebenarnya, tapi dia masih dalam bentuk program studi. Pendidikan IPS itu ya, Pak? Iya, betul. Nah, kemudian program studi pendidikan sosiologi dan antropologi ini memiliki 21 orang dosen. Iya, Pak. Ya, 21 orang dosen, di mana salah satu di antara beliau-beliau itu ada seorang profesor, doktornya udah mungkin 10 atau 11 orang. Lalu kemudian nanti akan menyusul ya beberapa orang menjadi doktor karena akan sedang studi lanjut ya, di beberapa perguruan tinggi negeri baik dalam dan luar negeri. Terus yang selanjutnya secara umum mahasiswa kami itu adalah mahasiswa juga salah satu yang paling banyak ya, sekitar kurang lebih 600 orang dari semua angkatan hingga saat ini. Kemudian untuk jumlah peminat ya. Jadi kalau di FIS peminat sosan itu paling banyak. Kalau saya hitung dari penerimaan ya tahun lalu, pendaftarnya itu bisa sampai dari semua sistem penerimaan itu bisa sampai 1000-an. Banyak banget malah. Iya, yang diterima hanya maksimum tahun ini 160 orang. Kuotanya 160 orang. Saat ini untuk mahasiswa baru terdaftar 150 orang. Mungkin itu ya. Iya, untuk sekarang ini berarti berapa rombel kelas, Pak? Kalau rombel berarti untuk semester 1 angkatan 2022 itu disiapkan 4 rombel. Masing-masing isinya 40. Nah, terus yang untuk 2020 3 rombel, 2021 3 rombel,
2019 itu 3 rombel juga. 3 rombel juga. Iya, Tapi itu dari 2019 sedang ini ya, sedang melaksanakan lantip. Ya. Jadi teman-teman, untuk hal yang paling menarik menurut saya ini dari jurusan sosiologi antropologi adalah kita mempelajari jurusan dari sosiologi aspeknya dan juga aspek antropologis. Nah, jika kita ngomongin sosiologi dan antropologi, dan terutama saya dan kita di bidang pendidikan itu prospeknya ke depan itu mungkin kalau orang awam itu paling cuman jadi guru dan jadi guru aja kayak gitu. Dan mungkin kalau orang berpikir tuh prospek kita apakah hanya ke situ, dan kira-kira dari Pak Fadli dan Pak Didi ini kira-kira untuk jurusan sosiologi dan antropologi dan berdasarkan pengalaman itu biasanya lulusan dari kita itu biasanya di prospek apa aja? Ya, kalau dari dari hasil tracer alumni ya, memang mayoritas alumni kita itu atau lulusan kita itu bekerja dalam bidang pendidikan, khususnya guru ya. Jadi di mana-mana itu alumni kita banyaknya guru, baik itu yang sudah berstatus PNS maupun yang masih luar biasa, tetapi beliau-beliau atau alumni-alumni itu bekerja dalam bidang keguruan atau pendidikan ya, di SMA khususnya. Tapi banyak juga ya, termasuk Mas Didi ini, Pak Didi itu bekerja sebagai dosen ya, pendidik juga tapi dosen. Nah, beliau salah satu alumni ya, yang kemudian bekerja di prodi kita atau di jurusan kita. Selain itu ada beberapa contoh lagi yang lain ya, yang menjadi dosen di luar, ada di Universitas Mataram, ada di Pontianak ya, dan lain, baik itu negeri maupun swasta. Lalu kemudian bukan hanya, jadi alumni swasta itu bukan hanya bekerja sebagai pendidik, apakah di universitas, apakah di sekolah ya, tapi juga banyak yang bekerja di luar bidang itu. Makanya kayak di LSM ada juga fasilitator, juga ada ya fasilitator di LSM, di pemberdayaan masyarakat, di kegiatan-kegiatan yang diorganisir oleh pemerintah. Selain itu juga ada yang bekerja di pemerintahan ya, di luar dari guru, di luar dari aspek pendidikan ya. Mereka juga bekerja di sana, baik yang yang di pusat, di provinsi maupun di lokal seperti kabupaten kota. Nah, terus sebagian lagi ada yang bekerja sebagai pegawai swasta di bank ya, banyak sekali di bank itu alumni kita. Dan beberapa waktu yang lalu ada salah satu orang alumni Sosan itu yang bahkan menjadi pegawai teladan di salah satu bank negeri ya, bank pemerintah gitu, kalau tidak salah di Kabupaten Kendal kalau tidak salah ya. Nah, itu menjadi pegawai teladan nasional di salah satu bank. Ya mungkin karena ini berhubung terkait dengan prospek, mungkin juga dari Pak Didi ini alumni Sosan juga sebagai tuan rumah kita, dan mungkin bisa diceritakan juga mungkin ada teman-teman yang kuliah di luar negeri dari jurusan Sosan. Dari Pak Didi kira-kira gimana aja Pak? Ya, terima kasih. Beberapa ya memang banyak ya, Pak. Kemudian melanjutkan studi di luar negeri, tentu dengan beasiswa. Alumni kita ada yang sampai di mana itu? Skandinavian ya, di negara apa? Norwegia. Iya. Double degree ya, memang awalnya kuliah di UGM, terus kemudian lanjut ke Norwegia. Itu lanjut S2 juga berarti ya Pak ya? Ya, double degree, jadi ada beasiswa riset untuk di sana. Semacam itu. Dan saat ini juga sudah banyak dilibatkan untuk mengajar di UIN Semarang, Wali Songo. Iya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya banyak banget prospek dari jurusan sosiologi dan antropologi ini. Jadi semisal kalau misal teman-teman hanya berpikir pendidikan itu mindset dan keluarannya itu hanya sebagai guru, itu sebenarnya salah besar. Karena kita juga terbuka peluang di
berbagai bidang, terutama di bagian riset ataupun di berbagai instansi pemerintahan. Lalu ini sebagai bentuk kolaborasi mungkin ya dari jurusan sosiologi dan antropologi antara mahasiswa dengan dosen tuh ada kegiatan mahasiswa apa aja nih Pak? Mungkin dari Faisal ya, bisa dimulai dari kegiatan jurusan ini. Oke, mungkin apa ya, bahasanya tadi disampaikan oleh Bapak Fadli, produk-produk atau lulusan dari jurusan itu cakupannya sangat luas sekali gitu. Tapi itu juga tergantung bagaimana mahasiswa di dalamnya itu belajar gitu Mas Andika. Jadi menurut saya Hima di sini, karena saya itu dari Hima, juga memiliki andil yang besar. Juga ini ada komunikasi dengan pihak jurusan bagaimana kita membuat suatu sistem yang ini bertujuan mendorong kekuatan atau apa ya, memaksimalkan apa yang dimiliki oleh mahasiswa tadi gitu. Jadi itu juga ada apa ya istilahnya pelatihan khususnya, ada step by stepnya yang harus dilakukan gitu. Mungkin itu sih Mas Andika. Ya, mungkin bisa diceritain dikit nih tentang kegiatannya apa aja, misal kegiatan unggulan di Masosan dan lain sebagainya. Oke. Mungkin berbicara itu banyak sekali itu, dari awal periode sampai akhirnya juga dari Hima per hari ini juga sedang mengerjakan beberapa proyek, karena ini kan musim mahasiswa baru dari kami di Hima itu sedang menggodok program pulsa, yaitu penyambutan mahasiswa baru tadi. Itu juga ada beberapa rangkaian, juga memiliki konsepnya sendiri. Kemudian beberapa program kerja beberapa bulan ke depan ini juga ada 2 lomba nasional. Yang pertama itu ada Sandek, lomba esai. Ya tentunya dari Hima juga istilahnya menggodok dari internal mahasiswa Susan sendiri itu seperti apa. Alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan kelas penulisan esai. Kemudian program yang kedua skala nasional tadi ada lomba fotografi dan lomba videografi. Itu juga berbasis bagaimana mahasiswa Susan itu dilatih, jadi adaptasi bagaimana kemajuan zaman sekarang, bagaimana perkawinan budaya lokal itu dalam landscape istilahnya di dunia modernisme seperti apa gitu. Iya. Jadi untuk pembentukan soft skill dari mahasiswa sendiri itu malah banyak banget ya justru ya. Benar. Lalu dari kolaborasi dosen untuk membantu dan mengembangkan soft skill mahasiswa tuh kira-kira bentuk apa aja Pak? Tadi kan juga diceritain kan untuk pelatihan karya ilmiah mungkin. Jadi kira-kira apa aja ya Pak ya? Ya, jadi memang kita di perguruan tinggi kan terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Jadi selain kita bertemu dengan mahasiswa di ruang-ruang kelas, kita juga bertemu dengan mahasiswa di ruang-ruang penelitian dan pengabdian. Kita banyak ya, saya Pak Fadli dan juga Bapak Ibu dosen yang lain banyak melibatkan mahasiswa untuk terlibat dalam program penelitian kami. Kita ajak mereka ke lapangan untuk istilahnya laboratorium sosiologi antropologi itu yang masyarakat. Laboratorium kita terluas di dunia kan begitu ya. Iya, Pak. Kita ajak mereka ke masyarakat, ya mereka belajar dari masyarakat, dan kemudian apa yang dia temukan di lapangan itu kita arahkan mahasiswa untuk menulis apa yang jadi masalah di sana. Nah, masalah-masalah itulah yang kemudian kita hilirisasi menjadi satu program pengabdian kepada masyarakat. Ya, kita membuat sebuah kegiatan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Ya, harapannya dengan pelibatan itu mahasiswa jadi bisa lebih memahami lagi ya inti dari keilmuan kita, sosiologi dan antropologi. Iya, jadi saya lihat ini kan juga banyak banget ya Pak ya. Kita terlibat di penelitian, bahkan beberapa dari mahasiswa jurusan sosiologi antropologi itu banyak meraih prestasi kayak lomba karya ilmiah, cerpen, videografi dan lain sebagainya. Kira-kira itu dari dosen itu bentuk kegiatan yang dikasih itu apa aja? Mungkin di luar perkuliahan terutama. Ya, kalau di perkuliahan jelas ya kita punya mata kuliah pengembangan media, terus kemudian di luar perkuliahan kita juga banyak melatih mahasiswa untuk menulis esai yang saat ini juga saya pikir difasilitasi teman-teman di Kompas. Ya, kita di Hima punya Kompas, komunitas peneliti anak sosan. Ini sedang merancang kegiatan, sudah terlaksana malah ya. Dan ini sampai 3 seri nanti, karena tidak hanya melatih mahasiswa menulis saja, tetapi juga mendampingi mereka. Hasil pendampingan itu kemudian kita ikutkan di dalam sebuah berarti pendampingan menulis. Itu sampai sekiranya mereka bisa gitu ya Pak ya? Ya betul ya, termasuk Mas Andika sendiri nih yang
sering didampingi oleh dosen sehingga menjadi mapres ini ya. Pak Harto terutama. Ya, ini mapres ya dari mahasiswa ya, masuk prestasi di Fakultas Ilmu Sosial dan juga di universitas ya. Itu ternyata tak terlepas dari dosen juga gitu loh Pak, yang telah membantu kayak gitu. Jadi banyak kolaborasi itu banyak di penelitian. Jadi mahasiswa itu dilibatkan dalam penelitian menjadi anggota. Kalau turun lapangan ya bersama dosen melakukan penelitian. Selain penelitian juga pengabdian. Jadi nama mahasiswa juga dimasukkan di dalam pengabdian. Ya, pengabdian. Nah, pengabdian mahasiswa memiliki peran. Jadi tidak hanya tidak hanya memanggil untuk ikut penelitian lapangan, tapi juga nama mahasiswa tersebut itu masuk di dalam secara tertulis masuk dalam proposal maupun laporan. Bahkan itu sampai publikasi juga publikasi ilmiah, baik itu di dalam proceeding jika ada seminar internasional itu sangat banyak malah ya. Sangat banyak. Lalu kemudian mungkin di akhir itu ada juga kolaborasi penulisan artikel ilmiah dalam rangka luaran skripsi, hasil dari skripsi ditulis bersama, diterbitkan di jurnal dalam UNES maupun di luar UNES. Jadi kita itu sebenarnya banyak banget kolaborasi antara dosen dan juga mahasiswa, terutama di bidang riset. Dan saya sendiri dulu juga merasakan bahwasanya penelitian ini banyak dilibatkan, terutama untuk publikasi nasional ataupun internasional. Dan ini mau bahas lagi nih, mengulik-ngulik Hima Sosan kayak gitu. Mungkin kalau misal teman-teman mahasiswa baru kepo tentang kegiatan organisasi di kampus, Hima Sosan ini menjadi salah satu wahana dan wadah bagi kita untuk pengembangan soft skill. Dan kira-kira dari Hima Sosan itu apa aja sih divisinya atau yang bisa diikuti untuk pengembangan soft skill mereka kayak gitu? Oke, mungkin ini di Hima terdapat beberapa departemen, antara yang ada departemen A itu penelaran, departemen B itu ada bakat minat dan seni, departemen C itu ada advokasi, departemen D itu ada politik sosial budaya, departemen E itu pengembangan organisasi, dan terakhir itu departemen F BSO itu media, lebih ke arah media itu. Jadi antara lain yang disebut Pak Didi tadi di awal terkait Kompasati di bawah naungan departemen A gitu. Sedangkan di departemen FBS juga ada sendiri lagi, ada kontras ya, di mana itu menjadi wadah karena menyadari potensi mahasiswa yang istilahnya pandai, cerdas dalam mengolah videografi, alat-alat seperti itu gitu. Dan antara lain juga banyak istilahnya program kerja yang dinaungi masing-masing departemen tadi gitu. Mungkin lebih lanjutnya tidak bisa dikupas di sini gitu, mungkin bisa diikuti lebih dalam lagi, bisa mengikuti Instagram di Hima Sosan UNES itu. Nah kayak itu teman-teman ya, mungkin nanti stay tune banget buat teman-teman yang mau kepo tentang Hima Sosan, bisa atau kontak bisa Mas Faisal, bisa ya Mas ya. Nah kayak gitu. Nah ini juga satu lagi nih, berhubung kita juga mau kuliah offline dan juga mau kuliah hibrid. Jadi dari Bapak Fadli dan juga Pak Didi itu kira-kira apa aja yang bisa dipersiapkan untuk menghadapi perkuliahan offline? Terutama ini kan sebenarnya masih COVID juga, cuman dari kita juga sudah memperlakukan perkuliahan offline kayak gitu Pak. Kira-kira apa aja ya? Iya, yang pertama itu yang paling penting adalah mahasiswa, semua mahasiswa itu harus paham prosedur kesehatan dalam rangka COVID ini. Jadi umpamanya sebelum masuk ke dalam kelas mungkin bisa mencuci tangan, jangan lupa umpamanya menggunakan masker. Jadi apalagi dalam satu kelas itu bisa sampai 40 orang ya. Harus banget mematuhi protokol itu ya Pak ya. Betul, mematuhi protokol kesehatan sehingga itu bisa kita jaga diri dan jaga kesehatan orang gitu kan. Jaga kesehatan orang. Nah, terus yang kedua itu adalah dalam kan jadwal sudah ditetapkan, jadwal kuliah sudah ditetapkan. Mahasiswa harus mempersiapkan mulai sekarang ini kan dalam rangka pengisian KRS. Jadi semua mata kuliah sudah harus lengkap, sudah harus disetujui, divalidasi oleh dosen. Sehingga ke dalam ketika mulai pembelajaran tanggal 22 Agustus minggu yang akan
ada lagi mahasiswa yang miss atau kekurangan mata kuliah umpamanya. Jadi itu semua harus dicek. Terus yang selanjutnya bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa yang lama yang angkatan 2020, 2021 yang belum pernah masuk kelas, mungkin harus sudah mulai orientasi arah kelasnya kemana. Kan harus survei dulu ya. Iya, survei dulu. Umpamanya untuk SOSAN itu diberikan kewenangan untuk mengelola gedung perkuliahan di C2, lantai 2 dan lantai 3 sayap kanan, ya sayap kanan. Nah di situ itu ada 5 kelas, ya ada 5 kelas plus 1 ruang mikro teaching. Iya. Nah, jadi jangan sampai keliru nih kalau misal teman-teman mau offline antara sayap kanan dan sayap kiri gedung C2. Dan juga ini perlu dicamkan kalau misal gedung SOSAN itu letak ruang jurusannya itu di gedung C6 ya Pak ya, justru ya. Tidak jadi satu dengan C2 karena C2 itu kompleks dengan ruang perkuliahan. Lalu ini nih Pak, misal dari mahasiswa ada yang terpapar COVID-19, itu kira-kira penanganannya apa aja Pak? Iya, kalau menurut edaran dari SK bersama ya Kementerian itu sudah ada prosedurnya. Jadi kalau ada salah satu mahasiswa terpapar COVID itu kemudian di Tenggarai dia dapatkan di dalam kelas atau dalam pergaulannya di kampus, itu kelas itu atau itu akan diliburkan, ya akan diliburkan. Tapi kalau itu di Tenggarai dari luar, mahasiswa itu yang akan isolasi mandiri. Nah diliburkan bahwa di kelas itu diliburkan bukan mata kuliahnya diliburkan, tapi mata kuliah tetap jalan, ya perkuliahan tetap jalan diganti dengan online. Karena kita namanya bukan sepenuhnya hybrid tapi blended namanya ya. Meskipun ini interchangeable term ya, jadi konsep yang biasa dipertukarkan begitu kan. Nah biasanya blended. Nah ini nanti akan blended. Jadi dosen itu diberikan kewenangan untuk melaksanakan juga blended, umpamanya 4 kali atau sampai 8 kali ya, 8 kali. Tapi yang pasti untuk semester depan itu sudah ada luring. Ya, sudah ada luring. Dan kalau dosennya mengatakan semuanya luring atau semua pertemuan luring, ya mahasiswa harus mengikuti. Iya, jadi itu kalau misal mau kuliah gitu Pak, itu semua mahasiswanya harus berangkat satu kelas, misal satu kelas 40, itu semua berangkat satu kelas atau dibagi separuh-separuh Pak? Iya betul, jadi harus berangkat semua. Jadi kalau dalam satu kelas itu 40 ya 40, jadi tidak ada, itu namanya hybrid. Jadi kalau umpamanya separuh 20 orang di dalam kelas, di rumah ada 20 orang mengikuti online, itu hybrid. Tapi kalau dia dibagi, jadi setengah semester Mbak, pertemuan pertama sampai 8 itu adalah luring. Pertemuan 9 sampai 16 itu adalah online, yang namanya blended. Nah, kemudian blended itu juga dipahami sebagai kita melaksanakan kegiatan pembelajaran luring selama 1 semester, 1 pertemuan 1 sampai 16, tapi kemudian dibarengi dengan pelaksanaan pembelajaran melalui ELENA. Nah, itu juga namanya blended. Nah, itu namanya blended. Nah, itu dikembalikan kepada kewenangan masing-masing dosen untuk merancang, mengelola perkuliahannya masing-masing melalui RPS, nanti akan disampaikan. Iya, baik. Jadi teman-teman harus banget persiapan misal kita mau kuliah offline, yaitu terutama tanggal 22 Agustus nanti kita udah mulai kuliah perdana untuk kuliah di jurusan Sosiologi dan Antropologi. Nah, selanjutnya kira-kira dari Faisal nih, kira-kira kan Faisal mahasiswa kan, saya juga mahasiswa. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terutama untuk mau perkuliahan offline itu apa aja yang dibawa atau yang bisa dipersiapkan kayak gitu? Oke, mungkin berbicara dengan mahasiswa itu erat kaitannya dengan konteks mandiri gitu ya. Dimana ketika menjadi mahasiswa kita mandiri itu bukan sendiri, tapi mandiri itu lebih kesannya itu mencari informasi sendiri gitu. Yang dimaksud meskipun mandiri tapi usaha mahasiswa harapanku tetap saling peduli gitu. Ketika temannya mengalami kendala, sebisa mungkin kita tolong, kita bantu gitu. Karena beradaptasi di lingkungan kampus itu bakal banyak bertemu dengan orang lain, itu juga dimana kita harus bisa berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah seperti itu menurut saya bisa menjadi solusi gitu, bagaimana kita biar nyaman di lingkungan kampus gitu. Mungkin itu sih. Ini saya tambahkan sedikit ya. Ini ini penting sekali. Jadi
tadi sudah disampaikan bahwa kalau umpamanya ada yang sakit di kos, umpamanya Komting itu harus menyampaikan kepada kepada dosen, kepada mahasiswa, dan mahasiswa yang sakit ini perlu dihimbau untuk jangan ke kampus dulu. Ya, lebih baik untuk stay di kos atau di rumah, untuk memulihkan kesehatan lebih dulu, baru kemudian bisa beraktivitas kembali ke kampus. Karena jangan sampai kemudian ini ada indikasi sakit COVID atau apa, kita tidak tahu, lalu kemudian ke kampus, lalu kemudian menyebarkan. Ini yang kita harus waspadai. Nah iya Pak, kalau misal ini nih, kita kan mau kuliah offline tuh, jadi harus persiapan. Biasanya kalau siswa-siswa baru itu kan kayak beli tas, beli pulpen kayak gitu. Kalau misal mahasiswa tuh apa aja kira-kira nih, kalau Faisal sendiri? Oke ya, mungkin saya pun juga kurang paham kan karena kuliahnya online juga ya gitu. Mungkin juga melihat ya, menurut saya juga nggak perlu ribet-ribet banget gitu. Mungkin juga perlu tetap satu yang dibawa, yaitu buku catatan yang terpenting gitu. Karena itu juga sebagai kalau katanya itu ilmu kalau nggak ditulis bakal kabur ibaratnya kan. Kalau punya hewan nggak diikat ya kabur gitu. Mungkin itu sih. Kalau Pak Didi dan Pak Fadli mungkin ada saran juga terkait terutama maba itu biasanya harus memegang buku babon ini Pak, sosiologi atau antropologi itu, mungkin apa aja itu Pak yang bisa disarankan, buku pedomannya atau apa gitu? Ya silakan ya, untuk mahasiswa inilah yang terpenting gitu ya, silakan. Jadi buku ya, selain buku yang dipakai untuk mencatat, juga adalah buku yang digunakan untuk referensi perkuliahan. Silakan, kalau Anda punya uang ya bisa pinjam di perpustakaan atau baca di perpustakaan. Gitu? Atau kalau punya uang berlebih, ya syukur-syukur itu bisa dimanfaatkan untuk beli buku. Kalau tidak ya download ya buku. E-book ya Pak, sekarang e-book banyak banget juga. Ya, e-book. Dan juga yang tidak kalah penting juga artikel-artikel jurnal. Nah, itu silakan bisa dipelajari oleh mahasiswa. Jadi sudah harus membedakan ya, kalau dulu siswa belajarnya dari LKS saja. Iya, udah ada buku paketnya. Kalau sekarang nggak ada gitu ya Pak ya. Di perguruan tinggi nggak ada LKS, nggak ada ini. Silahkan mandiri seperti tadi dikasihkan Mas Faisal ya, bisa cari dari berbagai macam sumber, dan itu yang lebih diharapkan dari mahasiswa bisa belajar mandiri lebih banyak lagi. Iya betul sekali. Jadi ini saya tambahkan sedikit dari Bapak Didi ya, terkait dengan pembelajaran dan apa yang harus disiapkan. Jadi model pembelajaran kita itu sudah memang lebih banyak team based project. Jadi lebih banyak di project, lebih banyak diskusi. Jadi lebih banyak case studies. Jadi ada 2, case studies lalu kemudian team based project. Jadi lebih banyak diskusi, lebih banyak bekerja di lapangan, lebih banyak belajar dan kuliah dari luar, lalu kemudian diberikan kasus-kasus tertentu untuk dipecahkan begitu ya. Jadi tadi disinggung tadi juga terkait dengan mencari artikel-artikel. Nah, artikel-artikel ilmiah yang gratis di internet itu bisa dimanfaatkan, di-download untuk bahan-bahan referensi dari kedua model pembelajaran tadi. Iya. Jadi mahasiswa baru itu kalau misal mau kuliah itu harus mandiri juga. Dan kalau misal kalian mau bingung cari referensi, itu biasanya kalau mahasiswa itu tanyanya ke cutting ya Pak ya. Atau misal kalian juga bingung, biasanya satu kelas itu ada satu komting. Nah kalian bisa minta ke komting untuk tanya ke dosen, minta referensi Pak, kira-kira untuk matkul ini nanti bisa mencari bacaan apa gitu. Nah jadi mungkin itu saja yang dapat kita bahas kali ini, karena sudah banyak banget dan kita juga mau prepare kuliah offline. Jadi teman-teman sebagai pemirsa podcast SOSAN kali ini, jadi saya harap dan kita harapkan juga dapat termotivasi dan juga terinisiasi untuk mempersiapkan segala bentuk perkuliahan, begitu mempersiapkan fasilitas dan juga untuk kelas kita sendiri, seperti mencari alat tulis, buku pengantar, sosiologi misal atau antropologi, itu juga harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fadli selaku jurusan, Pak Didi selaku pembina Hima, dan Mas Faisal selaku ketua Hima juga telah membersamai kita. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga nih kepada teman-teman pemirsa SOSAN UNES, podcast SOSAN UNES yang telah setia menanti kita untuk membahas terkait
jurusan serba-serbi sosan terutama di perkuliahan tahun 2022 perdana ini. Mungkin itu saja podcast dari kami kali ini, dan stay tune untuk podcast selanjutnya. Semisal teman-teman mau mencari informasi terkait jurusan sosiologi dan antropologi, juga bisa stay tune di Instagram kita sosan_unes, dan juga di himpunan mahasiswa di Hima Sosan Unes. Mungkin itu saja, kami cukupkan podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.